Beri selamat ke Jai Itzes yang segera perkuat timnas Indonesia, Mees Hilger segera menyusul. Beri selamat ke Jai Itzes yang segera perkuat timnas Indonesia, tanda Mees Hilgers menyusul menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kabar membahagiakan diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Rabu 6 September 2023 siang waktu Indonesia Barat. Ia mengonfirmasi Jai Itzes segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengumuman ini sekaligus salah satu bukti ambisi PSSI mendongkrak prestasi timnas Indonesia, mengingat Jai Itzes bukanlah pesepak bola ecek-ecek. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jai Itzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone. Itzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, kata Erick Thohir. Jai Itzes pun bahagia selangkah lagi resmi mendapatkan paspor Indonesia. Di akun Instagramnya Jai Itzes, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini membagikan momen bersalaman dengan Erick Thohir, sembari menulis caption bersyukur dan bendera Indonesia. Unggahan Jai Itzes pun dikomentari pemain keturunan Indonesia yang bermain di FC Twente, Mees Hilgers. Bek 22 tahun itu menaruh emoji tanda tangan di unggahan Jai Itzes. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini pertanda Mees Hilgers sudah didekati PSSI untuk mengikuti jejak Jai Itzes? Potensi itu sangat besar. Sebab, Mees Hilgers diketahui sudah mengikuti Instagram PSSI, seperti yang dilakukan Jai Itzes. Baru-baru ini juga beredar di media sosial bahwa Mees Hilgers tengah berada di Indonesia. Hal ini semakin mengindikasikan Mees Hilgers segera mengikuti jejak Jai Itzes. Jika Mees Hilgers berhasil dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia, mengingat sebelumnya sudah ada sosok Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh hingga Shane Patinama. Dicoret dari timnas Indonesia, Yance Sayuri justru main di laga PSM kontra Madura United. Yance Sayuri belum lama ini dicoret dari daftar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia menatap putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam karena cedera. Nyatanya, pada pekan ke-15 Liga 1 2023 hingga 2024, Yance Sayuri justru tampil membela PSM Makassar saat menjamu Madura United di Stadion B.J. Habibie Parepare, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 8 Oktober 2023. Yance Sayuri yang diturunkan sejak awal permainan dan ditarik keluar pada menit ke-79, Muhammad Mufli Hidayat masuk untuk menggantikan Yance Sayuri. Demi bela timnas Indonesia, Shane Patinama rela menempuh 22 jam perjalanan. Bek timnas Indonesia, Shane Patinama, akan menjalani perjalanan yang panjang sebelum tiba di tanah air. Shane baru saja membela timnya saat Viking FK berhadapan dengan Uzbek, Sabtu 7 Oktober. Setelah laga tersebut, dia akan bersiap untuk menuju Indonesia dalam persiapan jelang laga melawan Brunei Darussalam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, saya akan pergi sekarang ke Oslo di sebuah hotel dan tidur di sana. Terbang besok pagi jam 9 atau sekitar jam 12 ke Jakarta, 22 jam penerbangan, kata Shane Patinama. Tentu saja dengan penerbangan sejauh itu, tentu saja tidak ideal karena saya akan terlambat sampai di hotel. Saya akan bangun lebih awal dan tidak bisa tidur nyenyak setelah pertandingan. Kemudian terbang, jet lag, dan segala sesuatunya, tambahnya. Timnas Indonesia makin gacor, Shin Tae-yong dapat pujian setinggi langit dari pelatih Eropa. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat pujian tinggi dari juru taktik asal Eropa karena melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim Merah Putih.
Ujian tinggi kepada pelatih asal Korea Selatan ini juga diberikan oleh pelatih asal Eropa yang menukangi klub Liga 1. Mantan pelatih timnas Malta yakni Gilbert Agius yang saat ini menjadi juru taktik PSIS Semarang itu tak segan melempar pujian untuk Shin Tae-yong. Ia melihat timnas Indonesia di bawah pimpinan Shin Tae-yong memang mengalami perubahan signifikan. Menurut pendapat saya, Shin Tae-yong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia, ujar Gilbert Agius. Saya pikir, dia pasti memahami semua pesepak bola yang ada di Indonesia, kata Gilbert. Persaingan ketat posisi penyerang timnas jelang lawan Brunei Darussalam. Seperti diketahui, nama Hoki Caraka baru masuk belakangan setelah dipanggil Shin Tae-yong. Pemain muda ini mendapat panggilan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia untuk tampil membela tim Merah Putih. Pemain berusia 19 tahun ini masuk daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, masuknya Hoki Caraka membuat persaingan semakin ketat. Karena ada 5 penyerang yang saat ini berada dalam skuad Garuda. 5 penyerang tersebut yakni Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Sebenarnya banyaknya pemain penyerang yang dipanggil Shin Tae-yong tak begitu mengejutkan. Sebab selama ini, pelatih asal Korea Selatan itu selalu mengeluhkan soal posisi penyerang. Media Malaysia ikutan heboh lihat skuad Shin Tae-yong lawan Brunei. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 12 Oktober 2023 di Jakarta. Shin Tae-yong akan menjadi juru taktik skuad Garuda. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi zona Asia. Sehingga tak heran jika pertandingan timnas Indonesia versus Brunei menjadi sorotan masyarakat di negeri ini. Termasuk ketika 25 nama pemain timnas Indonesia yang akan dimainkan Shin Tae-yong dalam laga melawan Brunei mulai diumumkan. Ternyata bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh, media Malaysia, Makan Bola pun ikut memberitakan daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei nanti. Di antara nama pemain yang diboyong Shin Tae-yong, Jordi Amat dan Yance Sayuri awalnya ikut masuk rombongan. Akan tetapi, cedera yang dialami keduanya membuat mereka tidak jadi masuk skuad Shin Tae-yong namun tetap akan beri dukungan kepada timnas Indonesia melalui bangku penonton. Shin Tae-yong sendiri sudah siapkan pemain pengganti yaitu Fahrudin Arianto, Zaki Ashraf, dan Hoki Caraka. Media Malaysia, Makan Bola memberitakan bahwa untuk mengalahkan Brunei Darussalam, Shin Tae-yong memanggil pulang pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Tak disangka, Makan Bola sampai memantau reaksi supporter timnas Indonesia yang mereka bilang heboh setelah melihat daftar 25 pemain yang akan dimainkan melawan Brunei.